Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Amanda Fitri dengan 5 akhir 049 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang inverter VFD. Inverter VFD atau disebut dengan Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor AC. Hal ini dilakukan dengan mengubah frekuensi dan tegangan yang dikirim ke motor. Nah, jenis inverter yang kita gunakan yaitu AT1, Single Phase to Three Phase. Nah, kita akan mengerjakan teks 1, Reading Datasheet, yang mana kita akan mencari datasheetnya, baca wiring, dan pelajari setting parameter. Nah, lalu kita lanjut. Jika sudah di-download datasheet, lanjut ke datasheetnya. Nah, karena kita menggunakan jenis inverter XSY AT1, yang mana jenis inverter ini dapat mengubah listrik rumah tangga satu fasa dengan AC 220 volt menjadi 3 fasa AC 220 volt. Hal ini memungkinkan motor AC 3 fasa tetap bisa beroperasi meskipun hanya tersedia sumber listrik satu fasa, yang mana wiring diagram ini berdasarkan datasheet resmi, yaitu L dan N merupakan terminal input dari sumber AC 220 volt. U, V, W merupakan terminal output yang menuju motor 3 fasa 220 volt. GND sebagai ground, X4 untuk kontrol jalan maju forward, dan X4 input kontrol untuk jalan motor reverse. COM untuk ground koneksi tombol. Nah, tombol forward dan reverse dapat berupa push button yang akan terhubung ke COM ini. Nah, untuk pengaturan parameter, kita akan menggunakan P06 dengan maksimum operating sebagai 350, yaitu frekuensi maksimum output ke motor. Setelah itu P10, kita pilih yang 3 RS485 sebagai sumber frekuensi dari komunikasi RS485. Sedangkan P11, kita akan memilih 1 RS485 start-stop yang dikontrol dari terminal eksternal. Dan langkah setting parameter panel yaitu, tombol PRG ini untuk masuk ke mode programming, dan tombol panah ke atas dan ke bawah, lalu shift untuk memilih parameter, misalnya tadi PO6. Terus tekan data untuk masuk ke pengaturan nilai, ubah nilai sesuai kebutuhannya. Setelah itu tekan PRG lagi untuk keluar dari mode pengaturan. Nah, pada percobaan 2 ini yaitu kita akan menguji coba VFD dengan potensio dan tombol. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan pengujian arah putaran motor menggunakan inverter VFD XSY AT1 melalui tombol panel control, yang mana khususnya tombol forward dan reverse. Fokus utama video ini adalah menunjukkan bagaimana inverter mengatur arah putaran motor hanya dengan perintah dari tombol tanpa perlu membalik kabel secara manual. Pertama-tama, saya akan mengaktifkan tombol forward pada panel. Saat tombol ditekan, inverter mengalirkan tegangan ke terminal output UVW dengan urutan fasa standar, sehingga motor berputar maju. Arah putaran ini secara umum adalah searah jarum jam, maka ke kanan putarannya jika dilihat dari sisi shaft atau poros motor. Inilah yang disebut mode forward.
Dalam video ini dapat dilihat bahwa setelah tombol forward ditekan, motor langsung mulai berputar secara halus dan stabil. Nah, setelah pengujian mode forward berhasil, saya melanjutkan ke pengujian arah sebaliknya dengan menekan tombol reverse. Pada panel, saat tombol reverse diaktif, inverter membalik urutan fasa output menjadi UBF sehingga menghasilkan efek kebalikan dari forward. Akibatnya, motor mulai berputar mundur atau berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Pada video terlihat bahwa motor berhenti sesaat ketika tombol reverse ditekan, lalu mulai berputar ke arah yang berlawanan. Dengan menggunakan inverter, semua proses ini bisa dikendalikan hanya dengan menekan satu tombol, tanpa membongkar koneksi motor. Dari hasil uji coba ini, saya bisa memahami bahwa tombol forward dan reverse bekerja secara elektronik melalui logika pembalikan fasa dalam inverter dan mampu mengubah arah motor secara cepat, aman, dan efisien. Nah, pada teks 3 ini akan menguji coba VFD dengan Modbus RTU. Langkah pertama adalah mengatur parameter komunikasi pada VFD agar dapat menerima instruksi melalui protokol Modbus RTU ASCII. Dengan pengaturan ini mencangkup sebagai berikut, yang mana baud rate 9600, bit size 7, parity E, stop rate 1, dan timeout 1. Pengaturan ini harus sama di kedua sisi, baik di VFD maupun program Python agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah itu, saya menggunakan modul USB to RS485 yang dicolokkan ke laptop. Dan dalam pengujian ini, port digunakan yaitu COM7. Port ini bisa berbeda tergantung dari sistem operasi dan perangkat yang digunakan. Nah, untuk penjelasan Python sendiri yaitu, pada ini adalah untuk inisialisasi serial port dengan parameter komunikasi sesuai pengaturan pada VFD. Nah, ini untuk mengambil perintah. Jika tidak ada argumen dari terminal, maka program akan menggunakan data default, misalnya untuk perintah reverse. Nah, ini untuk start, stop, maju, dan mundur. Nah, setelah itu konversi ke bit array dan pengiriman. Nah, perintah berbentuk string hex misalnya 3A, 30, 31 akan dikonversi menjadi byte dan dikirim ke VFD melalui port serial. Nah, setelah itu akan membaca respon, yang mana setelah perintah dikirim, program membaca respon dari VFD dan mencetaknya ke terminal. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa perintah diterima dengan benar. Nah, setelah itu, selanjutnya akan pengujian langsung dengan mengirimkan perintah ke VFD melalui program Python. Langkah pertama, kita akan membuka coding ini. Dalam kondisi default, program ini mengirimkan perintah berbentuk string SC. Contohnya adalah cmd ASCII 3A, seperti ini, start. Nah, perintah ini untuk perintah instruksi mundur yang akan menyebabkan motor berputar ke arah berlawanan. Nah, ASCII adalah perintah dalam bentuk string, sedangkan hex adalah data bit yang dikirim. Respon adalah balasan dari VFD. Bit array merupakan fitur dari respon untuk menghapus byte kosong. Nah, tampak bahwa setelah program dijalankan, motor mulai berputar ke arah mundur. Jika perintah diubah menjadi stop, motor akan berhenti. Jika diubah menjadi forward, motor akan berputar searah sebaliknya. Nah, setelah itu selanjutnya akan saya tampilkan video hasil praktik yang bisa dilihat sendiri. Nah, ini saat kondisi reverse 10. Dan ini kondisi reverse 20.
Kondisi reverse 30. Saat kondisi reverse 40. Kondisi reverse 50. Dan terakhir kondisi reverse 65. Nah, untuk tugas 4 ini yaitu membuat kontrol panel untuk VFD serta mengatur frekuensi secara custom dari 0 sampai 150 Hz. Yang mana tugas ini kita diminta untuk mengirim data frekuensi dengan rentang bebas antara 0 sampai 150. Memastikan bahwa data yang dikirim misalnya untuk 10 Hz benar-benar identik dengan format data dari referensi. Terus membuat aplikasi kontrol panel dengan Python dan terakhir melakukan uji coba dalam bentuk video. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, kita akan membuka Python terlebih dahulu. Nah, pada program Python ini memiliki tampilan grafis menggunakan Tinker dan juga menggunakan P-Serial untuk komunikasi serial ke VFD. Fungsi utama dalam program ini adalah mengirimkan perintah ACI ke VFD seperti start, stop, forward, reverse, serta frekuensi. Nah, pertama saya akan mendefinisikan beberapa perintah dasar dalam bentuk string ASCII. Misalnya, perintah untuk menjalankan motor, start, dituliskan sebagai berikut. Nah, format ini mengatur mengikuti aturan Modbus ASCII dimulai dengan titik 2, diikuti data dalam format heksadesimal, dan diakhiri dengan chariot return dan line fit. Kemudian saya membuat fungsi send frekuensi, yang mana untuk mengatur frekuensi output yang nilai frekuensinya dimasukkan lewat slider akan dikalikan 100 sesuai satuan yang dibaca oleh VFD. Misalnya 10 Hz akan menjadi 1000 atau 03E8 dalam heksadesimal. Data ini kemudian dikemas dalam format Modbus, yaitu /ID 01, function kode 06, register address 2001, data sama dengan hasil konversi dari frekuensi, dan terakhir LRC checksum dihitung dengan menjumlah semua bit lalu mengambil komplement 2. Nah, pada tampilan antarmuka, pengguna dapat memilih komport untuk terhubung ke VFD lalu menekan tombol connect jika berhasil, maka status koneksi akan muncul. Di bagian tengah GUI terdapat tombol untuk mengendalikan motor, yang mana tombol tersebut ada start untuk memulai motor dengan frekuensi yang telah diset, stop untuk menghentikan motor, forward dan reverse untuk mengubah arah putaran motor. Nah, frekuensi dikendalikan dengan slider dari 0,0 Hz hingga 150,0 Hz dengan resolusi 0,1. Setiap perubahan posisi slider akan langsung mengirim data frekuensi baru ke VFD. Log pengiriman data juga ditampilkan pada terminal sehingga kita bisa memverifikasi format ASCII yang dikirim. Untuk memverifikasi hasilnya, saya mencoba mengatur slider pada nilai tertentu. Nah, setelah itu, jika nilai data dan LRC sesuai, maka program dianggap berhasil mengirim data secara valid. Nah, setelah itu, berikut ini saya tampilkan video demonstrasi dari program yang sudah saya buat. Di video ini akan diperlihatkan bagaimana proses koneksi ke VFD, pengaturan frekuensi, pengiriman data ASCII, serta pengujian tombol-tombol kontrol. Video ini tidak disertai suara karena penjelasan telah saya uraikan di awal. Selamat menyaksikan.
Nah, pada teks kelima ini saya mengembangkan sebuah sistem kontrol touchless atau tanpa sentuhan yang digunakan untuk mengoperasikan variabel frekuensi drive atau VFD hanya dengan gerakan tangan ke depan kamera. Teknologi utama yang digunakan dalam sistem ini adalah Media People. Media People adalah pustaka open source dari Google yang memungkinkan deteksi titik-titik secara real time. Dalam proyek ini, saya memanfaatkan titik koordinat jari telunjuk sebagai alat interaksi utama. Nah, kita akan membuat codingnya terlebih dahulu. Nah, sistem antarmuka dibangun dengan OpenCV, di mana saya membuat beberapa tombol virtual seperti start, stop, forward, reverse, serta sebuah slider frekuensi. Ketika jari telunjuk diarahkan ke salah satu tombol dan ditahan beberapa detik, maka sistem akan mengenali itu sebagai klik atau perintah. Nah, pada kode ini di dalam programnya pertama-tama saya menggunakan modul media pipe. Nah, media pipe ini untuk mendeteksi hand landmarks, yaitu posisi-posisi spesifik dari tangan pengguna. Kemudian CV2. Saya menggambarkan antarmuka pengguna, tombol-tombol kontrol, serta satu slider yang bisa disesuaikan posisinya dengan jari. Kode juga memiliki fungsi deteksi kolisi, yaitu mendeteksi apakah jari telunjuk berada di dalam area tombol tertentu. Jika iya, maka sistem mencatat waktu tahan, dan jika sudah cukup lama, tombol dianggap ditekan. Setelah tombol dikenali, sistem mengirimkan perintah ASCII yang sesuai ke VFD melalui port serial. Protokol yang digunakan adalah Modbus RTU ASCII. Dikirim melalui koneksi USB to TTL. Misalnya, jika tombol start ditekan, maka perintah seperti 0106 bla 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 akan dikirim ke VFD untuk mengaktifkan motor. Proses ini berlangsung secara real-time, responsif, dan sepenuhnya tanpa sentuhan fisik. Dan terakhir, saya akan menampilkan demonstrasi dari sistem touchless gesture control ini. Selamat menyaksikan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.